warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa. Saya hari ini akan mempresentasikan hasil dari materi kelas saya angkat, yaitu tentang HAM di Indonesia. Yang pertama, kita harus mengetahui apa sih arti dari HAM. HAM adalah mempunyai singkatan hak asasi manusia, yang mana HAM ini bersumber atau bermuara daripada Pancasila. Jadi hukum-hukum yang tertera di dalam HAM itu bersumber dari Pancasila. Nah, di sini ada filsafat atau jaminan yang kuat dari filsafat bangsa, di mana hukum-hukum dari HAM tersebut terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Di hak asasi manusia ini meliputi kebebasan hak berpendapat. Hal ini bersifat universal. Kenapa sih bersifat universal? Karena kita sebagai manusia mempunyai hak atas, misalkan dari hak asasi politik, dari hak asasi dalam memilih pemilih, dalam hak asasi sosial, dan lain-lain. Nah, tahu nggak sih apa saja yang tertera dalam HAM tersebut? Nah, ada 3 generasi dari HAM loh. Apa saja? Yang pertama adalah generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik. Seperti yang tadi saya jelaskan, hak sipil dan politik, di mana negara itu telah memenuhi berbagai hak ekonomi, misalnya kehidupan yang layak, pensiun, dari di mana manusia itu tinggal, di mana dia menempuh pendidikan, menempuh sekolahan untuk generasi-generasi berikutnya, anaknya. Dan generasi kedua adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Gimana sih masalah ekonomi dari melalui penyediaan kesempatan kerja, di mana dia bekerja, apa saja pekerjaan yang dia pilih, itu adalah hak dari setiap orang, dan dimanapun dia tinggal itu adalah hak setiap orang, itu adalah hak-hak ekonomi. Dan yang generasi ketiga adalah hak-hak atas perdamaian dan pembangunan, atau biasa disebut cultural relativism atau relativisme kultural. Gimana sih pemikiran bahwa HAM itu harus dilihat dalam konteks budaya masing-masing, karena pada setiap kota itu budayanya berbeda. Misalnya dari kota Padang, dari kota Medan, setiap kebudayaan berbeda-beda dan mereka punya hak atas pelaksanaan dari kebudayaan mereka tersebut. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi atau property rights, di mana seseorang memiliki sesuatu, menjual dan membeli sesuatu. Misalkan saya tinggal di komplek A, saya ingin membeli rumah di komplek B, tetapi harganya lebih mahal. Saya mengadakan jual beli dengan seseorang, menjual rumah saya di komplek A agar saya dapat membeli rumah di komplek B. Di situ saya menerapkan perjanjian atau kontrak dengan seseorang, dan di saat ini saya memiliki pekerjaan sebagai guru. Itu adalah kebebasan saya berpendapat atau adalah hak asasi ekonomi, di mana saya mau menjual atau membeli rumah. Dan yang ketiga adalah hak asasi untuk mendapatkan pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum. Misalkan seseorang ada yang melakukan kejahatan terhadap dirinya, dia bisa mendapatkan pengayoman atau adanya polisi, dia bisa melapor dan dia bisa mengadukan hal tersebut. Apa saja sih hak-hak yang harus dia dapatkan, dan orang yang menjahati dia itu harus dituntut sesuai dengan undang-undang yang tertera atau pasal-pasal yang tertera. Nah, yang keempat yaitu hak asasi politik atau political rights, di mana mencakup orang tersebut ikut dalam hal pemerintahan, dalam hal memilih pemilihan umum, dia memilih presiden, bupati, dan lain-lain, atau memilih RT RW di tempat rumah tinggal dia. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya atau social cultural rights, di mana dia memilih pendidikan, mendapatkan pelayanan, dan kesehatan. Misalkan dia mau sekolah di sekolah negeri atau swasta, seperti itu. Nah, misalkan dia pada saat dia sakit, dia mau memilih rumah sakit yang fasilitasnya lebih baik namun mahal, atau fasilitasnya yang memang standar tetapi harganya cukup terjangkau. Itu adalah hak asasi sosial dan budaya, dan bisa mencakup dalam setiap orang, dia bebas berpendapat tentang hal ini. Dan yang keenam adalah hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan atau perlindungan hukum. Hampir sama seperti yang ketiga tadi, gimana sih seseorang mendapatkan peradilan saat dia dijahati, atau misalkan dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, dia ingin menuntut suaminya, seperti itu.
Berikut contoh-contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kasus Novel Baswedan, penembakan 6 FBI, dan lain-lain. Yang masih selalu kita ketahui setiap harinya banyaknya beredar berita-berita tentang pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. Agar si penjahat atau pelaku berbuat kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal, maka diadakan sidang-sidang tertentu. Sampai dengan si pelaku tersangka dinyatakan bersalah dan ditentukan tempo berapa lama dia menempuh hukuman di penjara. Nah, hal yang menjadi pertanyaan, apa saja sih pentingnya HAM di Indonesia? Karena melalui badan-badan itu dari segala bentuk pelanggaran HAM dapat diadukan dalam rangka penegakan, perlindungan, dan kemajuan hak asasi itu sendiri. Karena hal yang dilandasi itu adalah pentingnya penegakan HAM dilakukan di Indonesia karena dia sejalan dengan Pancasila. Apa saja sih isi Pancasila yang pastinya kita sudah mengetahuinya, itu berdasarkan peraturan dari undang-undang dan semua pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang. Makanya di Indonesia ini HAM adalah termasuk hal yang sangat penting. Dari kesimpulan yang sudah dibahas, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa paham HAM yang di Indonesia itu sudah dinilai sangat atraktif dan beraneka ragam, mulai dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, penyiraman air keras seperti saya tadi jelaskan, pembunuhan, dan lain-lain, hingga kasus bullying dan hal yang dapat menimbulkan kematian atau menghilangkan nyawa dari seseorang itu adalah sebuah pelanggaran HAM dan seharusnya ini tidak terjadi seperti itu. Walaupun ini sudah terjadi, seharusnya adanya keadilan yang tertera di Indonesia dan kasusnya itu diusut sampai tuntas. Seperti itu saran dari saya. Sekian materi presentasi yang telah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.